halaman yang ke-52. Halaman 52. Silakan bagi yang mengikuti dimanapun berada melalui saluran kajian kita KMTV untuk memantau di monitor, di layar monitornya. Pada bab yang ke-6 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebut dengan bab ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Bab yang datang membahas tentang dalil yang mana dia keluar dari sebutan penamaan Islam. Bab ma jaa fil khuruji an da'wal Islam, di mana di dalam bab ini ada orang-orang yang keluar dari penamaan Islam dikarenakan dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan yang membuat dia keluar dari Islam, sementara dia tidak tahu kalau dia itu Muslim. Di dalam pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu ayat dari firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha, dialah Allah yang telah menamakan kalian muslimin min qabl, dari sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, wa fi hadha, dan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sebuah kemuliaan beriman atau orang-orang muslim dengan nama tersebut karena Allah yang memberikan nama itu. Syarafun lil muslimina, sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin dengan nama ini karena Allah yang memberikannya langsung. Yang kedua, wajib bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik dan sempurna. Wajib bagi kita untuk menjadi seorang muslim. Yang ketiga, bahwa kaum muslimin dilebihkan dari umat-umat sebelumnya, juga merupakan menunjukkan keutamaan dan fadilah orang-orang muslim dari umat-umat yang sebelumnya. Ya khafilahumullah, kita ulangi firman Allah, wa qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang memberi kalian nama muslim. Jadi nama muslim itu Allah yang berikan. Muslim Allah yang berikan. Min qablu wa fi hada. Ini juga menunjukkan bahwa nama muslim itu telah Allah sebutkan di dalam kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran Karim. Inilah yang mesti kita fahami bersama. Lalu kemudian Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam penjelasan ayat ini, hadzal bab fihi, di dalam bab ini terdapat anna hunaka man yatasamma bil Islam, ada orang yang menamakan dengan Islam. Ana muslim, saya muslim, kata beliau, walakinnahu, akan tetapi orang tersebut yakhruj minhu, keluar dari Islam dengan sebab apa? Bisa babi annahu yartakib naqidan min nawaqidil Islam. Dia katanya muslim, orang ini mengatakan dirinya muslim, tetapi dia keluar dari Islam disebabkan melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam. Fayadhunnu, dia mengira annahu muslim, dia kira dia muslim, dia kira dia seorang muslim yang sebenarnya, wa huwa ghairu muslim, tapi dia bukanlah muslim. Bayangkan ya, ini
prasangkaan yang salah. Dia mengira diri muslim tapi tidak muslim. Nah, yang mengeluarkan tidak muslim ini bukan kita, bukan ustaz, bukan si fulan dan ilan, tetapi yang mengeluarkan dia muslim menjadi muslim yang sesungguhnya karena perbuatan dia. Dan kita tidak boleh mengatakan antum kafir, ini kafir, tidak boleh. Itu bukan perkara yang ringan. Apabila kita menuduh seseorang kafir, keluar dari Islam, dan itu tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka khawatir kalimat itu akan kembali kepadanya yang mengatakan. Maka ketika dia mengatakan muslim, dia harus mempelajari agama ini dengan baik, pelajari Islam ini dengan betul. Jangan sampai dia mengira muslim dan bahkan dikira mati dalam keadaan muslim, tapi dia telah melakukan sesuatu amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Misalnya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, allazi yashhad an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah asy-syahadah, rukun Islam yang pertama. Wa yusalli, dia berpuasa, dia salat, wa huwa yasum, dan dia berpuasa. Hada muslim, bersyahadat, memahami makna syahadat, memahami konsekuensi syahadat, dan dia harus menjaga salatnya, menjaga puasanya, bahkan zakatnya dikeluarkan, haji dia ke Baitullah yang mampu. Wahza muslim. Lakinnahu, kata Syekh Saleh, namun apabila dia di dalam keadaan berislam tersebut dan mengaku bahwa syahadat la ma'budu bihaqqin illallah, itu dia meyakini itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lakinnahu, tetapi idza da'a ghairallah, kalau dia berdoa meminta selain kepada Allah, aw istaghatha bi ghairillah, atau dia beristighatha selain kepada Allah, aw dzabaha li ghairillah, atau dia menyembelih ya bukan untuk Allah. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini faqad asyraka billahi wa kharaja minal Islam, maka dengan perbuatan-perbuatan tadi dia telah keluar dari Islam dan telah melakukan kesyirikan dan telah keluar dari Islam. Di dalam pembahasan sebuah pembahasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, bahwa di antara min nawaqidil Islam itu, kata beliau, ada 10. Ini pelajari yang 10 ini, apa saja yang membatalkan Islam seseorang. Sebagaimana ada pembatal wudhu kita, maka Islam juga akan batal apabila itu dikerjakan. Di antaranya yang paling besar adalah asyirku billah. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah. Dia melakukan kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan ini? Dia meminta kepada selain kepada Allah, istighatsah selain kepada Allah, ya, atau dia menyembelih bukan untuk Allah, dan sebagainya. Ikhwafillah, asyirku billah, ini yang pertama. Di antara pembatal keislaman itu asyirku billah. Yang kedua, anja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Bisa manusia yang sudah meninggal dunia, atau misalnya berhala-berhala, ataupun sesuatu yang dia meminta kepadanya, dijadikan dia sebagai perantara. Wali-wali Allah yang dulu soleh, ibadah, hidup, meninggal dunia, datang ke kuburan, meminta kepada Allah melalui dia. Ini tidak benar.
Tetapi at-tawassul masyru', kita datang kepada orang soleh yang masih hidup, ya, kemudian kita minta doakan agar kita diberikan kemudahan, agar anak-anak kita diberikan, ya, kesalehan atau disembuhkan dari penyakitnya atau dimudahkan segala urusan, ini boleh. Tapi orang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, Pak De, yang sudah meninggal dunia, tidak boleh kita lagi meminta kepadanya. Datang kita ke kuburan fulan, ya fulan, ya, kami bertawassul dengan amal soleh engkau, dengan kebaikan engkau, dengan nama engkau kepada Allah. Tak boleh, tak boleh. Menjadikan pentara dia dengan Allah sesuatu. Minta saya langsung kepada Allah, nggak perlu kita, ya, meminta menjadikan sesuatu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung minta kepada Sang Khalik yang tidak pernah luput dengan permintaan hambanya, yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta kepadanya. Jadi ketika ini dilakukan di dalam kehidupan, kemudian dia mengira dia muslim, ini yang maksud dalam pembahasan kita ini. Ada orang-orang yang mengira dia muslim, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang itu membuatnya keluar dari Islam. Ini mesti ditinggalkan. Faqad asyraka billah, dia telah syirik kepada Allah, wa kharaja minal Islam, dan dia keluar dari Islam. Li'anna al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Karena Islam itu terhimpun padanya 3 poin besar. Islam itu terhimpun padanya 3 poin besar. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta langit dan bumi dan Allah yang mengatur. Kemudian kita mengikhlaskan tentang asma dan sifatnya, mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Ini 3 yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid yang benar. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan, tunduk kepada Allah dengan ibadah untuknya. Kalau kita muslim mesti salat, muslim berpuasa, muslim menunaikan zakat, muslim kalau dia mampu berhaji. Ini muslim tapi dia nggak salat, gimana? Bahkan Nabi telah menjelas mengatakan, al-ahadul ladzi baina wa bainahum as-salat. Perbedaan kita dengan mereka itu adalah dalam bab salat. Kalau dia salat maka muslim, kalau tidak maka bukan muslim. Ini ikhwafillah, hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam hidup ini. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, kita membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Islam itu mencakup 3 poin besar. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga adalah kita berlepas dari kesyirikan dan para pelakunya. Haza huwal Islam. Inilah Islam itu. Jadi, kalau ingin mengukur diri kita, apa saya muslim baik atau tidak, lihat pada 3 poin ini. Apakah saya betul-betul berserah diri kepada Allah dengan tauhid yang benar, mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah, dan mengesahkan Allah dalam tauhid asma dan sifat. Kemudian kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita, kepatuhan kita dengan amal saleh, dan kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan pelakunya. Tidak kita campurkan tauhid kita dengan kesyirikan. Karena tidak ada yang paling zalim di muka bumi ini melainkan kezaliman kesyirikan itu sendiri. Dan tidak ada yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesyirikan itu. Allah sangat tidak suka dengan kesyirikan, karena Allah maha segala-galanya. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa idza amila amalan, kalau dia melakukan satu amal, atau qala qaulan, atau dia mengucapkan sesuatu, atau taqada i'tiqadan, kalau dia meyakini suatu keyakinan
yukhaliful Islam, menyelisih Islam, bertentangan dengan Islam, fa innahu la yakunu musliman, maka dia tidak muslim. Tidak muslim. Yang mengukur dia tidak muslim amalan dia, yang mengeluarkan dia dari Islam. Silakan nanti dibaca 10 pembatal keislaman. Yang pertama adalah kesyirikan. Fa innahu la yakunu musliman walau kana yantasibu ila Islam. Meskipun dia mengatakan dirinya berintisab kepada Islam. Wa ma aktsara ma yahsul hadza, kata Syekh Shalih Fauzan, alangkah banyaknya terjadi seperti ini. Betul enggak ya? Dia muslim Pak deh, tapi dia tetap datang ke kuburan minta, kemudian datang kepada dukun meminta, mempercayai dan seterusnya. Datang ke sana ke mana? Masih banyak meyakini kalau bikin rumah mesti didarahi tiangnya. Kalau ingin menikahkan anak harus nak boleh antara bulan ini dengan bulan ini. Ya, kemudian agar pelaksanaannya nanti aman, maka pakai pawang hujan. Atau misalnya pergi pada bulan dan hari ini tidak baik, dan masih ada keyakinan seperti itu. Ya. Atau misalnya anak lahir agar tidak diganggu oleh gangguan-gangguan, maka dipakaikan di lengannya, kemudian di lehernya. Alhamdulillah. Atau anak misalnya diberikan sesuatu untuk penangkal-penangkal dan sebagainya. Nah, ini adalah perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Ikhwafillah, kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma aktsara ma yahsul hadza. Banyak terjadi di kalangan kaum muslim seperti ini. Wa hadza mimma yajibu al muslim ay yahdharahu. Ini hal yang wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Wa yata'allama ma huwa al-islamu sahih, dan hendaklah belajar Islam yang benar, bukan Islam-Islaman atau Islam yang sesuai dengan selera dan keinginan belaka, tanpa ada disandarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa dipahami dengan pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Jadi belajar Islam yang benar itu adalah sebuah kewajiban, karena itu jalan keselamatan. Kalau ingin selamat di dunia sampai akhirat, belajar Islam dengan benar. Karena Islam itu, kata Syekh Shalih Fauzan, wa laisa tariqun lil jannati illa Islam. Tidak ada jalan untuk menuju surga kecuali Islam yang benar ini. Dan pelajari apa? Wa ma hiya mubtilatul Islam, apa saja yang membatalkan Islam. Ya, dan wa nawaqinuh, ya, apa saja yang membatalkan Islam, hatta yatajannabaha, sampai dia menghindarinya. Jadi kita belajar sesuatu yang merusak Islam kita, bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk kita bisa lebih berhati-hati agar kita tidak terjebak dan jatuh ke dalamnya. Amma idza kana yajhal hada fa innahu qad yaqa fihi. Kalau dia jahil dari perkara-perkara Islam yang membatalkan Islam atau yang membuat dia keluar dari Islam, maka khawatir dia akan yaqa fihi, khawatir akan terjatuh padanya, melakukan perbuatannya, wa yakhruj minal Islam wa huwa la yash'ur. Khawatir dia keluar dari Islam, dia tidak sadar, dia tidak merasa. Ya. Ada orang yang melakukan banyak hal tapi dia merasa dia tetap muslim, padahal sesungguhnya dia telah keluar dari Islam. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wastabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan agama ini sulit ya bagi kalian. Millata abikum Ibrahim, millah bapak kalian Ibrahim, wa sammakumul muslimin, ialah Allah yang telah menamakan kalian muslim, min qabl, dalam kitab sebelum, wa fi hadza, dalam kitab Al-Quran, liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, agar Rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada'a 'alan nas,
dan kalian menjadi saksi atas manusia. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Maya millat abikum Ibrahim." Apakah millah Ibrahim itu? Bapak kalian, millah bapak kalian Ibrahim itu apa? Hiya tauhid wal ikhlasu lillahi azza wa jalla, adalah tauhid dan keikhlasan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hadhihi millatu abina Ibrahim, inilah agama bapak kita Ibrahim. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali selain Allah, kecuali tidak ada yang paling berhak disembah melainkan Allah, maka aplikasikan keyakinan itu, jangan menyelisihi. Ini katanya kita sudah belajar jauh sebelum ulama-ulama ini, ya, sebelum mereka ini lahir, kita sudah belajar itu. Kita sudah belajar yang namanya la ma'buda bihaqqin illallah, tapi ya aplikasinya berbeda, nah, dan amalannya tidak sesuai. Tidak cukup tahu saja kalau tidak mengamalkan, tidak cukup tahu saja kalau tidak mengamalkan. Ya. Ini sebelum mereka ini lahir, kita sudah tahu itu katanya. Ya, alhamdulillah, dan perbaiki amalannya, luruskan ya amalannya. Ikhwafillah rahimakumullah, wa ma khalafaha fa innahu kafara fa innahu ya hadhihi millatu abina Ibrahim, wa ma khalafaha ya fa innahu, ya kalau dia menyelisih dari apa yang dilakukan ini, fa innahu, ya sesungguhnya dia telah kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi da'watul rasul, ini adalah dakwanya para rasul, kulluhum min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir mereka adalah dakwah yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada ikhlas lillah, menjauhkan kesyirikan. Yad'una ilal inqiyad lillahi bil ibadah, mereka mengajak kepada ketundukan kepada Allah dengan ibadah, wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah mengutus ya pada setiap umat itu rasul, ani'budullah, agar menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. At-taghut ikhwafillah, seluruh sesembahan selain Allah itu taghut, baik itu manusia, makhluk hewan, batu, kayu, apapun namanya berhala, taghut dia adalah sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, wa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah aku, kata Allah. Alhamdulillah. Ini adalah pembahasan kita pagi ini, bahwa bab yang menjelaskan tentang sebuah dalil yang dia keluar dari sebutan penamaan Islam, ya maka dibawakan sebuah ayat, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha, ialah Allah yang telah menamakan kalian muslim di dalam kitab-kitab sebelumnya dan di dalam Al-Quran. Maka jagalah diri kita dengan sebaik-baiknya, jangan sampai keluar dari Islam ini, dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang keluar dari rambu-rambu. Kita betul-betul menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang taat dan penuh dengan amal saleh, serta jauh dari kesyirikan yang menghancurkan segala apa yang telah kita lakukan. Allah tidak akan menerima dan mengampuni dosa-dosa orang-orang para pelaku syirik, waliyadzubillah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari akidah-akidah yang menyimpang dan amalan-amalan yang menyimpang, serta perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu bagi kita bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.